Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Engkau baik, bahkan sempurna kebaikan-Mu Tuhan. Aman mempercayakan diri kami kepada Engkau. Aman mempercayakan perkawinan kami pada Engkau. Aman mempercayakan rumah tangga kami pada Engkau. Aman mempercayakan pertumbuhan rohani kami kepada Engkau. Aman mempercayakan masa depan hidup ini pada Engkau Tuhan. Untuk itulah kami mau mendengarkan firman Tuhan supaya tambah tinggi tingkat pengenalan kami akan Engkau dan bertambah-tambah tingkat penyerahan kami pada Engkau Tuhan. Untuk itu Roh Kudus berotoritaslah, lembutkan hati kami. Jangan ada bagian kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, melainkan kami yang berubah dan buat setiap kami suka berubah. Karena firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran, maka kami beriman. Kami pulang sangat beda dibandingkan kami tiba, karena kami mau berubah. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang kasih Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tema kita hari ini menunjukkan gembala Anda, hamba Tuhan Anda sangat mencintai Anda. Karena tema inilah yang membuat kita menjadi Kristen seperti yang Yesus maksud. Karena mayoritas orang Kristen, maafkan saya, mayoritas pendeta percaya kepada Yesus tidak menurut Yesus. Ini serius. Dan bisa ada terjadi pada Anda pada hari ini. Sehingga Anda hari ini datang supaya Anda mau percaya kepada Yesus menurut Yesus. Jawab Bapak, Ibu, mana orang Kristen lebih sedih? Anaknya sakit kanker atau anaknya malas baca Alkitab? Ayolah. Kalau nggak jujur nggak usah jawab. Nanti Anda bohong. Halo, sakit kanker nggak serius. Hanya Kristen duniawi dan orang duniawi menganggap kanker itu serius. Malas baca kitab serius. Tapi banyak ibu-ibu divonis kanker nangis, ditegur malas baca kitab marah. Ada orangnya di sini lagi ngeliat saya orangnya. Ayolah. Saya ulangi Bapak Ibu, mana orang Kristen sulit terlambat ke gereja atau ke bandara? Mingkem kan? Kalau pesawat Anda ke Singapura jam 7 pagi, sampai bandara jam berapa? Kalau ibadah Anda jam 7 pagi sampai gereja jam berapa? Terus begitu model Kristen. Lebih panik terlambat pesawat daripada terlambat ibadah. Memang orang seperti inilah Kristen yang gak seperti yang Tuhan maksud. Bapak-bapak, mana Anda lebih nikmati teguran istri atau pujian istri orang? Miskin sekali orang Kristen itu. Sama juga ibu-ibu. Jangan pura-pura gak nyambung. Ibu-ibu mana lebih kau nikmati? Teguran suami atau pujian suami orang? Turut berduka cita lah. Ini seringkali. Makanya seringkali orang salah menyimpulkan rohani. Bisa khotbahnya bagus, itu luar biasa. Benar itu diperlukan di gereja. Tetapi itu bukan kesimpulan rohani. Jawab Bapak Ibu, semua orang percaya harus bisa khotbah enggak? Yang keras? Yang keras? Enggak. Sampai mati Anda enggak bisa khotbah enggak ada masalah. Semua orang percaya sakitnya harus sembuh enggak? Ya enggak lah. Kecuali Anda niat enggak mau mati-mati. Betah kali Anda di rumah di bumi ini. Halo. Orang lebih suka kesembuhan daripada perubahan kelakuan. Mau kemana Kristen ini?
Seorang pendeta datang ke saya, pendeta terkenal. Dia panggil bang karena saya pernah membina dia SMA. Bang, puji Tuhan, anak saya khotbahnya bagus. Banyak yang sukai, pengikutnya banyak. Saya bilang, puji Tuhan. Tapi jujur, kau bapaknya kan? Iya bang, kenapa? Istrimu ibunya kan? Iya bang, ada apa sih? Masih dia lawan gak? Masih. Dia bentak-bentak kami. Suruh jangan khotbah. Kebisaan dia khotbah membuat sulit bertobat. Ya. Karena bisa khotbah itu tidak ukuran rohani. Kalau anakmu bisa khotbah tapi anakmu gak sopan, sampai mati pun ini orang gak rohani. Kalau anakmu sopan tapi gak bisa khotbah, ini rohani. Ini penting. Makanya kita gak doa puasa untuk sakit sembuh. Doa puasa supaya berubah kelakuan. Karena tepang kita ini apa? Dari sosialisasi gak? Pak Mul, Pak Andres, disosialisasi gak tema kita? Oh keren. Tolong bapak-bapak, apa tema kita hari ini? Apa bahasa Jawanya? WGD. Ya. What should Jesus do? Apa yang ingin Tuhan lakukan? Supaya kita fokusnya meneladani Kristus. Hidupku bukan aku lagi, lanjut. Sorry, ini masih bulan puasa ya. Kok lemes semua ini? Saya dari tadi pelayanan, tapi masih semangat karena Batak kali ya. Saudara yang kekasih, hidupku bukan aku lagi, lanjut. Itu kesimpulan daripada tema hari ini. Penting sekali. Makanya untuk hidupku bukan aku lagi, aku harus makin berkurang. Yesus harus makin bertambah. Aku harus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Yesus yang mana? Karakternya. Untuk kita simpulkan tema ini. Makanya kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Sangkal diri, pikul salib itu ciri utama ajaran Kristen. Percayalah. Tolong jawab Bapak Ibu. Apa arti Kristen? Ada yang tahu apa arti Kristen? Halo? Apa arti Kristen? Lebih keras lah. Pengikut Kristus, jawab, Yesus yang kita ikuti atau Yesus ikut kita? Jujur, Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak gak cocok dengan kita daripada cocok. Jangan lupa, jangan lupa. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada gak cocok. Maka untuk ikut Yesus harus sangkal diri. Kalau Anda nggak sangkal diri, pasti sangkal Yesus. Hanya dua kemungkinan. Hanya dua kemungkinan. Jangan pura-pura nggak nyambung. Kalau Anda nggak sangkal diri, pasti Anda sangkal Yesus. Nggak ada di tengah-tengah itu. Pasti. Maka kalau ikut Yesus, pilihannya pertama harus sangkal diri. Karena apa? Ada dalam diri ini melawan untuk ikutin karakter Kristus. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Jawab Bapak Ibu lebih keras lagi. Ada nggak firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan? Ada nggak? Cocok nggak dengan kita? Jujur, paling cocok balaslah kejahatan dengan kejahatan. Anda lebih baik dari saya dulu. Kalau dulu saya nggak cocok tuh. Yang cocok sama saya, balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Wah, puasa itu. Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu puasa itu. Kalau balaslah kejahatan dengan kejahatan, kurang puas saya. Balaslah kejahatan dengan diam, menderita saya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu dia. Jujur, cocok nggak kata Tuhan? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, cocok nggak? Nggak cocok. Jangan pura-pura nggak nyambung lah. Paling cocok apa? Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan, bila perlu masukkan kaki kiri, kaki kanan. Kalau orang Batak lebih banyak memberinya, masukkan belati. Apa? Suka memberi.
Halo. Kalau khotbah janji-janji Tuhan, berkat-berkat, mujizat-mujizat, Anda kan akan nggak ngerti tema kita hari ini. Akhirnya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan itu bukan gertakan. Itu pasti digenapi. Yuk kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini banyak mementahkan banyak orang. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Catat baik-baik. Ini ayat menentukan. Dan ada unsur nilai absolut. Barang siapa, artinya apa? Nggak ada pengecualian. Entah Anda pendeta, entah Anda jemaat, entah Anda rektor teologi, doktor teologi, atau Anda singers atau pemain musik. Entah Anda ketua sinode, entah apapun, terserah. Barang siapa tidak mengasihi, absolut tidak mengenal Allah. Bagaimana kita meniru teladan Kristus kalau kita tidak mengenal Dia? Dan mayoritas orang gereja nggak mengenal Yesus. Mayoritas orang gereja nggak mengenal Yesus. Halo. Saya tahun ini 46 tahun jadi hamba Tuhan. 30 tahun lebih dosen teologi. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi. Tapi nama saya cukup Pendeta Ridwan Huta Barat. Gak pernah saya tulis gelar-gelar saya. Karena itu dimensi akademis, knowledge. Kata mengenal di sini itulah terbatas kalau bahasa Indonesia ya. Mengenal di sini gnosko. Oida. Kalau pengetahuan teologi itu gnosko. Gak jamin doktor teologi mengenal Allah. Halo. Gak jamin doktor teologi mengenal Allah. Gak jamin pendeta terkenal mengenal Allah. Gak jamin. Gak jamin pendeta jemaatnya ratusan ribu mengenal Allah. Gak jamin Bapak Ibu. Yang menjamin Anda dan saya mengenal Allah kalau Anda mengasihi. Dan orang Kristen yang mengasihi makin jarang. Saya sebelum sekolah teologi, saya kuliah teater, saya kuliah musik. Saya sempat dosen drama musikal. Saya amati lagu-lagu gereja, makin krisis kebenaran. Karena banyak lagu gereja derajatnya lebih rendah daripada lagu umum sekarang. Salah satu lagu yang bagus, yang lebih bagus dari kebanyakan lagu rohani adalah tentang seorang ibu. Kasih ibu, lanjut. Kepada beta, lanjut. Tak terhingga sepanjang. Stop, itu lagu rohani atau umum? Ayo dong. Kalimat berikutnya nampar orang Kristen. Apa kalimat berikutnya? Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Hanya memberi, tak harap kembali, itu kasih. Kok ada ajaran di gereja, berikanlah persembahan, nanti kau dibalas 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nggak ngerti Alkitab. Mencomot-comot. Berikanlah persembahan, nanti kau dibalas 60 lipat, 100 lipat. Ini hanya memberi, nggak harap kembali nggak? Harap kembali lebih banyak. Halo, ayo, siumanlah. Tapi banyak, berikanlah persembahan, nanti dibalas 60 kali lipat, 100 lipat. Jemaat bilang apa? Amin. Ya Tuhan. Lucu-lucu sedih kadang-kadang Kristen ini. Saya gembala jemaat tapi sudah emeritus.
umur 65 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lampau, saya menggembalakan jemaat di Pondok Indah. Saya menegur jemaat saya rentener. Tahu rentener? Membungakan uang. Tahu nggak bunganya berapa? 40%. Kerasukan nggak orang? 40. Kalau pinjam 1 juta, kembali 1.400.000. Orang bank, Pak Andreas, bank sekarang bunganya berapa? Berapa? 7% ini 40%. 1.400.000. Gereja lebih jahat lagi. Kasih persembahan 1 juta, nanti dibalas 60 kali 100 kali lipat. 60 juta atau 100 juta. Ini kesurupan nih, orang. Tapi nggak sadar. Mau meneladani Kristus. Terlalu jauh, makin jauh sekarang. Makin jauh dari kekristenan yang benar sekarang gereja-gereja. Kok dinyanyikan lagu Doa Yabes? Doa Yabes itu perjanjian lama. Sekarang nggak cocok. Ada apa Kristen ini? Kiranya berlimpah-limpah, hebat sekali kau ini. Lanjut. Dan memperluas. Apa urusan Tuhan memperluas daerah Anda? Kewajiban Anda memperluas kerajaan Allah. Bukan daerah Anda yang perluas Tuhan. Emang Tuhan babu Anda? Itu konteks perjanjian lama. Nggak bisa kita lakukan lagi sekarang. Kok ngelawan muka Anda? Karena nggak ngerti firman, nggak ngerti teologi, nggak ngerti Kristusentris. Akhirnya banyak orang bangun gereja, bangun kerajaan-kerajaan sendiri. Kalau kalian makin mengenal Tuhan, makin sedih lihat Kristen sekarang ini. Hanya kuantitas. Kualitas makin jarang. Khotbah gini kurang populer dan tetap ada kemungkinan gak diundang lagi. Gak apa-apa. Khotbah itu kan harus kebenaran, gak soal diundang atau gak diundang. Bukan itu penekanannya. Harus kebenaran supaya saya pulang, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nanti dia yang hakim. Termasuk lagu-lagu kitab Yosua. Jangan lagi nyanyikan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Tetangga bilang, pantas hilang jemuran. Mereka tuh yang lompat tembok. Ya nggak cocok lagi lah. Yang cocok apa? Ku berjuang sampai akhirnya. Lanjut. Kau dapati aku. Saya takut malaikat kasih backsound. Bohong. Perjuangan lu nggak setia kan? Nggak mungkin Anda berjuang untuk setia kalau Anda nggak disiplin baca Alkitab. Setia dari mana Anda? Siapapun Anda nggak disiplin baca Alkitab, Anda makin jauh memaknai kekristenan. Absolutely. Halo, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Nggak kan? Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Kristen ini apa sih? Bingung Kristen ini. Kristen. Kok 2 puasa sembuh? 2 puasa hidup benar. Supaya tema kita melakukan apa yang saya lakukan, gak gagal fokus. Saya ulangi. Kalau kita naik pesawat ke Singapura, naik pesawat kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesal gak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali? Jangan ngamuk loh. Ayolah. Ya jujur, mana lebih bagus, surga atau Singapura? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen. Delay pesawat komplain, delay ke surga, puji Tuhan, mujizat. Ada apa ini? Yuk, Mazmur 105 ayat 5. Mazmur 105 ayat 5. Sama-sama baca dengan teliti. Silakan Anda kritisi. 1, 2, ya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Beda enggak perbuatan ajaib dengan mujizat? Beda. Halo, catat, jangan lupa sampai mati.
Tidak ada perbedaan signifikan Yesus dengan iblis berkenaan dengan perbuatan mujizat. Catat dong baik-baik. Tidak ada perbedaan signifikan Yesus dengan iblis berkenaan dengan perbuatan mujizat. Perbedaan signifikannya di perbuatan ajaib. Apa arti perbuatan ajaib? Yang Tuhan memperkenalkan dirinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, artinya yang lain gak mungkin lakukan, hanya Allah. Apa itu? Cuman dua. Perbuatan ajaib cuman dua. Yaitu pertama, bertobat. Kalau Anda bertobat, pasti itu gak pernah produk iblis. Absolutely itu gak pernah produk. Iblis suka Anda gak bertobat. Silakan Anda khotbah, silakan Anda penyembahan, silakan Anda bahasa roh. Silakan Anda menyembah gemetar-gemetar. Tapi tetaplah naik motor lawan arah supaya orang lain gemetar sama Anda. Kan begitu. Kristen. Gagal fokus. Tampilkan operator Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan apa? Dan apa? Lanjut. Ini ditulis 2000 tahun yang lampau. Banyak kami pendeta baca ini tapi mengabaikannya. Yang paling efektif iblis menyesatkan orang Kristen melalui mujizat. Catat dong baik-baik. Saya nggak ngarang-ngarang. Yang paling efektif iblis menyesatkan orang Kristen melalui mujizat. Ayo dong. Sekiranya mungkin mereka menyesat orang-orang pilihan juga. Karena paling efektif itu. Iblis bisa menyembuhkan enggak? Anak buahnya yang terkecil pun bisa. Ponari namanya. Dukun cilik di Surabaya. Sedih enggak? Karena gereja-gereja menekankan kesembuhan. Ketika Ponari menyembuhkan batu minum sembuh. Orang gereja pun datang ke sana. Orang gereja dan beberapa pendeta pun datang ke sana. Jangan anti mujizat. Ulangi. 1, 2, ya. Sekaligus jangan utamakan mujizat. Ulangi. 1, 2, ya. Yes. Lanjut. Sama-sama. Jangan anti kesembuhan. Ulangi. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Ulangi. Yes. Saya sakit jantung parah 6 bulan 23 hari. Opname di rumah sakit Cipto. Gak ada harapan hidup. Dari tahun 79 sampai awal 80. 6 bulan 23 hari berbaring tanpa bergerak. Jangankan duduk, miringkan badannya gak bisa. Berat saya 32 kg super langsing. Siapa mau langsing sakit jantung lah. Darah tinggi saya 230/40. Atasnya tinggi sekali, bawahnya rendah sekali. Kepala kardiolog rumah sakit Cipto saat itu, Profesor Dr. Sukarman berkata, nggak ada harapan hidup. Tapi hari ini saya hidup. Dokter itu waktu ngomong gitu 8 tahun, kemudian dia meninggal. Terus kalian bilang Rituan Huta Barat anti mujizat. Kagak, saya nggak anti mujizat. Tapi saya tidak pernah mengutamakan mujizat. Utamakan perbuatan ajaib. Tapi tahu nggak perbuatan ajaib pertama apa? Adalah bertobat. Ulangi, adalah apa? Yuk kita buka Lukas 15 ayat 7. Ini mengarah tema kita. Lukas 15 ayat 7. Catat dan kritisi. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar. Catat baik-baik. Kalau Anda baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, ngerti Anda mana yang serius, mana yang nggak serius. Ini serius. Dan mayoritas orang Kristen nggak menganggap ini serius. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Berapa? Berapa? Semua.
Kalau Anda bilang satu, Anda korupsi. Semua percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Makanya semuanya datang. Jawab, berapa yang sembuh? Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Why? Bertobat. Why? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat baik. Tuhan gak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat baik. Supaya kita jangan sesat. Tuhan meletakkan sukacita kalau kita bertobat. Karena bertobat itu hanya produk Tuhan, gak pernah produk iblis. Lanjut. Kalau ada orang sakit kanker umurnya 3 bulan lagi. Lanjut. Umurnya berapa? Bisa gak Tuhan sembuhkan? Lebih keras dong. Bisa gak? Oh, lebih sembuh. Sembuh dia. Jawab. Berarti batal gak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Gak batal. Ditunda. Delay. Makanya kesembuhan gak ada unsur kekal. Karena gak ada unsur kekal, mana pernah Tuhan meletakkan sukacitanya di kesembuhan? What next? Apa berikutnya setelah Anda sembuh? Mau bertobat gak? Itu pertama goal untuk menuju tema kita. Karena kalau Anda berzina, Anda kasar sama istri, Anda ngelawan suami, Anda gak ngomongan sama ipar, musuhan sama menantu, marahan sama mertua, Anda mana bisa ngikuti tema hari ini? Orang bisa Anda bohongi, Tuhan gak bisa. Ini masalah. Ini penting sekali. Makanya ketika ada ibu-ibu datang, puji Tuhan Pak Pendeta. 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya di rumah sakit dan mais. Saya kanker parah, saya sembuh. Puji Tuhan Ibu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan lalu. Kanker saya sudah bersih. Saya bilang, puji Tuhan Ibu. Tapi jangan lupa Ibu ya. Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kok ketawa Anda ada unsur melawan? Kaget dia, loh kok gitu Pak Pendeta? Bukan kok gitu, memang gitu. Karena mujizat itu sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta cilik itu sifat sementara. Jawab Bapak Ibu, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Apa yang Tuhan sampaikan di balik itu? Hai umatku, itu mujizat gampang dan gak ada unsur kekekalannya. Karena gampang, seketika. Ulangi apa? Untuk jadi karakter Kristus, mengerti tema ini, apa yang Yesus akan lakukan untuk kita tiru? Harus bertobat dan pelaku firman. Ulangi, harus apa? Ibu-ibu, ada enggak perintah Tuhan untuk kau lakukan supaya pelaku firman? Hai istri, tanduklah suamimu. Ada enggak? Kok sukacita Anda ini? Masih punya tanduk kayaknya nih. Istri tanduk suami perlu tahunan atau seketika? Seketika. Nggak usah lu diajarin pun Anda tanduk suami Anda. Orangnya lagi ngelihat saya. Itu. Yang benar apa? Hai istri, tunduklah pada suami. Jawab ibu-ibu. Untuk tunduk pada suami, itu proses seketika atau tahunan? Tumben jujur. Catat baik-baik. Lebih gampang Tuhan membelah Selat Malaka daripada membuat istri tunduk pada suami. Terus kalian suka doa puasa kanker sembuh? Nggak suka doa puasa jadi pelaku firman? Mau kemana Kristen ini? Bapak-bapak jangan senang dulu lihat saya. Bapak-bapak, ada nggak perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu? Malam sunyi senyap. Mulai diem loh. Bapak-bapak, ada nggak perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu? Ada. Udah lulus nggak? Ibu-ibu langsung nyetuk, belum. Takut dijawab bapak-bapak apa? Bohongnya ada. Halo, saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Bisa kalian bedakan? Khotbah yang benar bisa nggak ada kaitan dengan kelakuan. Bisa loh. Bisa khotbahnya bagus, tapi khotbahnya nggak dilakukan. Tapi kalau jadi suami yang benar, itu pasti berkaitan dengan kelakuan. Makanya jangan lihat rohani saya ketika saya berdoa. Karena gampang sekali menampilkan rohani saat berdoa.
Karena orang pemarah, orang sombong, orang pelitnya, auzubillah bin jalik. Kalau berdoa mukanya rohani sekali. Termasuk orang yang lihat saya sekarang ini. Jangan lihat rohani saya ketika menyembah. Tuhan, ku mau bisa keluarin mata lu saya. Jangan lihat rohani saya saat khotbah. Kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari. Ayolah. Orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Lihatlah rohani orang ketika di rumahnya. Nah lihat Bapak Ibu, 10 orang sakit kusta, 1 yang balik, 1 banding 9. Dengar baik-baik, ini 1 banding 99. Enggak ngeh kalian. Untuk kesembuhan 1 banding 9, untuk pertobatan 1 banding 99. Catat baik-baik. Kalimat ini berbobot. Di mana berbobot? Dari kalimat pertama. Enggak semua ucapan Yesus dimulai dengan kata-kata aku berkata kepadamu. Enggak semua. Kalau ada kalimat ucapan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu, itu sifatnya pribadi. Kalau dia menampilkan diri hari ini, telunjuknya lagi nunjuk muka kita. Aku berkata kepadamu. Pribadi sekali, nunjuk muka-muka kita semua. Artinya kalimat berikutnya jangan lupa sampai mati. Karena serius. Kalimat berikutnya absolut terjadi. Kenapa? Demikian juga akan ada, pasti digenapi, itu maknanya. Sukacita surga karena 1 orang, 1 jumlahnya latar belakangnya orang berdosa. Yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Siapa 99 orang benar? Pendeta, pengkhotbah, ketua sinode, pengkhotbah terkenal, pengkhotbah yang banyak mujizat-mujizatnya. Itu sulit bertobat, catat dong baik-baik. Karena kita salah menyimpulkan rohani bukan karakter Kristus. Apa yang lakukan Yesus? Halo. Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, termasuk istri adik saya. Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya. Udah hebat mereka kalau mengenal saya. 1/10 dari kemampuan istri saya dalam mengenal saya. Jadi kalau istri orang memuji kita bapak-bapak. Kalau istri orang memuji kita bapak-bapak. Pujiannya berangkat mengenal kita atau tidak? Jawab dong. Kalau istri orang memuji saya, absolut dia nggak mengenal saya. Lebih lanjut, kalau istri orang memuji saya, berangkat nggak mengenal saya, berarti pujiannya berbobot atau enggak? Enggak. Maafkan saya khotbah padanya. Hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Yang bodoh tolong lihat saya, hanya orang bodoh. Ayo dong, ayo dong. Ayo dong. Tidak ada manusia di bumi ini sehebat si Homilin. Ngai punya istri. Manusia langka yang harus dilestarikan itu. Chinese Toto. Pak Me. Hak Sinyin. Kak Ren. Cina daratan. Saya menikah masuk 40 tahun. Adik kakak saya pun gak mampu mengenal saya seperti istri saya dalam mengenal saya. Berarti kalau istri saya menegur saya, berangkat mengenal saya atau tidak? Makanya istri itu penolong. Penolong supaya kalian punya karakter Kristus. Ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak jangan pura-pura nggak dengar. Supaya kau punya karakter Kristus. Itu tema kita hari ini. Siapa yang menderita kalau istrinya menegur, Anda masih kesurupan. Emang kalau kalian kira khotbah itu menunjukkan rohani? Enggak. Orang yang menikmati teguran istrinya itu rohani. Enggak ada amin kalau khotbah gini, enggak ada amin. Yang ada melotot. Saya mikir kenapa pengkhotbah gini diundang ya? Aduh Kristen. Karena kita enggak bicara karakter Kristus. Makanya bapak-bapak jawab. Kalau ada istri orang memuji kita, pujiannya masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, jangan kiri, nanti ada kerak-keraknya lewat tuh. Kanan lagi, perbodan, mentahkan langsung, harus aktif, mentahkan langsung. Jangan nikmati.
Saya khotbah 5 kali di Surabaya. Habis khotbah ketiga mau keempat, durasi istirahatnya cukup panjang. Gembalanya bilang, Pak Pendeta tolong istirahat di ruang sana. Di sana kursi pijit, ada kopi. Saya jalan ke sana. Tiba-tiba ada ibu-ibu muda ngejar saya. Yang ngejar saya siapa? Bukan nenek-nenek, ibu-ibu muda. Pak Ridwan. Oh iya ibu. Nangis. Akhirnya saya ketemu idola saya. Bu, stop. Jangan ngomong idola. Apain idola? Tinggi saya 2 meter kurang banyak. Mana itu lah? Jangan gitu ketawa, kalian nyakitin. Bukan gitu Pak Ridwan. Saya suka sekali khotbah Pak. Nggak usah suka, lakukan. Pak Ridwan bisa konseling saya nggak? Nggak bisa Bu. Loh kenapa? Kita lawan jenis. Nanti saya hubungi gembala mencari hamba Tuhan perempuan. Dia akan mengkonseling Anda. Bukan gitu Pak Ridwan. Saya cocok sekali sama Bapak. Cocok. Stop. Bu, saya menikah dengan istri saya masuk 40 tahun, proses pencocokan masih terus kami kerjakan. Lu nongol cocok. Ya Tuhan. Ini halusinasi nih. Bapak, ibu, kalau ada lawan jenis bilang, aku cocok sekali sama ibu. Bilang, stop, tutup mulutmu. Gitu. Jangan bilang, masa sih? Gak usah. Lu mulai kesurupan tuh. Gak usah masa sih. Mana bisa karakter Kristus untuk apa yang kita lakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita imitasi Kristus, gambar Allah. Kalau kita nggak siap, dibentuk oleh Tuhan melalui pasangan kita. Hanya orang bodoh yang tidak menikmati teguran pasangan. Termasuk kau ibu-ibu, jangan pura-pura nggak nyambung kau ibu-ibu. Mana ibu-ibu lebih menikmati teguran suami atau pujian suami orang? Gak usah jawab kalau gak berani jujur. Jangan ulangi mempertontonkan kebodohan. Yaitu 2, menikmati pujian pasangan orang. Yang kedua, tidak menikmati teguran pasangan. Itu menunjukkan Anda belum dewasa. Kok lebih kagum Anda mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami? Kok Anda lebih kagum mayat bangkit daripada suami sangat sabar sama istri? Karena nggak ngerti karakter Kristus. Yuk kita buka 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui dan memiliki, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ayo dong. Bukankah banyak orang menganggap rohani kalau dia bisa bernubuat? Catat baik-baik, jangan pura-pura nggak dengar pengajaran hari ini. Kalau Anda bisa bernubuat, puji Tuhan. Tapi saya peringatkan Anda bisa bernubuat, itu bukan representatif rohani. Catat baik-baik. Kalau Anda nggak bisa bernubuat, puji Tuhan. Karena nggak harus semua orang percaya bisa bernubuat. Itu tidak menentukan. Kalau sakitmu sembuh, puji Tuhan. Kalau sakitmu nggak sembuh, puji Tuhan. Karena itu tidak menentukan. Kalau Anda bisa memiliki segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, Anda gelar doktornya ada 3, Anda gelar profesor. Tapi jangan merasa Anda berarti. Kalau kalian nggak punya kasih, 0. Saya ngomong di Mabes Polri, kau jenderal jangan kau anggap kau berarti. Kau kopral jangan anggap kau nggak berarti. Kalau kau jenderal, kau kopral, kalau kau mengasihi, kau berarti. Nanti Tuhan yang hakimi, berarti. Kalau kau jenderal, kau kopral, gak mengasihi, kau gak ada arti. Ayo dong. Saya ngomong sama pengacara terkenal. Rata-rata orang pengacara terkenal. Iya, orang bilang, hebat lo orang Batak. Kenapa? Pengacara orang Batak. Gak hebat, malu saya. Loh kenapa? Semua rata-rata dari Sumut, tahu Sumut gak? Apa Sumut? Bukan, Sumut itu semua urusan menggunakan uang tunai. Itu Sumut. Iya. Makanya ibu kota Sumut apa? Berapa huruf Medan? Tahu artinya apa Medan?
Masuklah engkau dalam api neraka. Itu medan. Udahlah. Karena rata-rata pakai UUD, ujung-ujungnya duit. Pakai KUHP, kasih uang habis perkara. Maju tak gentar membela yang bayar. Makanya saya bilang, pengacara terkenal kalian, cincin kau banyak, mobil kau mewah. Kau nggak ada artinya kata Alkitab kalau kau nggak mengasihi. Makanya saya peringatkan Anda. Sekalipun Anda menang jadi presiden atau kalah, Anda nggak disebut Tuhan Anda berhasil atau kalah. Anda menikah 15 tahun, 35 tahun, tetap nggak punya anak, nggak pernah Tuhan sebut gagal. Anda 5 tahun nggak punya anak, akhirnya punya anak 3, nggak pernah Tuhan sebut itu berhasil. Siumanlah kalian. Kalau kalian dengan dinamika segala rumah tangga kalian, dengan segala pencak silatnya, akhirnya kalian kecewa dengan perkawinan kalian lagi di pinggir neraka. Yang gini loh harus dikotbahkan, supaya kalian siap menghadapi penghakiman. Kan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali harus kita fokuskan kalau kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Karena Jumat Agung Paskah kan masa lampau. Kadang-kadang dia datang jadi hakim. Supaya kita pertanggungjawabkan semua pengorbanannya. Dengan tema kita. What would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Yang harus kita tiru. Yang harus kita tiru bukan bisa bernubuat, puji Tuhan bisa bernubuat. Yang kita bisa tiru bukan kita mengetahui segala rahasia, puji Tuhan kalau Anda mengetahui segala rahasia. Tapi jangan buat itu ukuran nilai. Saya yakin kalau saya punya iman yang sempurna memindahkan gunung, pasti banyak pengikut saya. Paling itu bukan ukuran rohani. Kalau saya beriman, Yesus, Jakarta ini kota pembohong. Ada gunung tapi nggak punya gunung, gunung Sahari. Saya doakan gunung gede pindah ke sana. Gunung Pangrango pindah. Pasti orang kagum sama saya. Padahal itu gak ada artinya. Tuntaslah mental dukun kita. Lumpuh berjalan itu gak ada artinya. Setelah lumpuh berjalan bertobat gak? Jangan fokus kesembuhannya. Jangan fokus terbelah lautnya. Apa berikutnya? Buktinya orang Israel. Dia lihat itu dinding Laut Merah itu terbelah. Setelah lewat. Ngelawan Tuhan juga tuh. Mayoritas mereka gak sampai tanah perjanjian tuh. Bukan mujizat-mujizatnya membuat orang rohani. Perbuatan ajaib yang Tuhan membuat rohani. Yaitu apa? Setelah bertobat ada sukacita surga. Mulut bibir Yesus bilang apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta hanya 2 ini perbuatan ajaib. Kalau Anda bapak-bapak dengan kesulitan istrimu, akhirnya kau korbankan, kau mengasihi istrimu, kau sudah sesat. Ayo dong. Itu perbuatan ajaib. Kalau kau istri lihat pencak silat suamimu sehingga kau nggak mau tunduk sama dia, bukankah kau sedang di pinggir jurang neraka? Hai istri, tunduk pada suami. Gimana saya tunduk Pak Pendeta? Suamiku kasar. Inilah kalimat-kalimat nggak ngerti Kristen. Anda tunduk pada suami nggak ada kaitan dengan kelakuan suami. Anda tunduk pada suami karena respon Anda. Yesus mengasihi Anda, sudah berkorban segala-galanya. Dia lebih dulu melayani Anda daripada Anda melayani dia. Dia lebih dulu tak setia sampai mati di kayu salib untuk menembus Anda. Dia lebih dulu berkorban terhadap Anda. Anda ditebus, Anda bukan kepunyaan Anda, tetapi kepunyaan Allah sendiri. Menyuruh, hai istri tunduk pada suami. Gak bisa Tuhan, suamiku kasar. Hebat sekali suami kau. Aku perintahkan, aku Allah Maha Kuasa, tetap kau korbankan ketaatan gara-gara kelakuan suami kau. Hebat sekali suami kau. Jangan-jangan Tuhan mau kenalan sama suami kau. Kok perintahku kalah ya? Suamiku kasar. Halo. Kalau orang tidak taat tunduk pada suami karena kekasaran suami, berarti suamimu Tuhanmu. Bukan Yesus Tuhanmu. Istri tunduk pada suami nggak ada kaitan dengan kelakuan suami. Istri tunduk pada suami karena kau mengenal Tuhan dan kau mengasihi Tuhan. Buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, lanjut. Hanya pelaku firman ukuran orang rohani. Sekalipun kau bisa khotbah atau enggak. Sekalipun kau bisa bernubuat atau enggak. Sekalipun kau bisa bahasa roh atau tidak. Sekalipun kau sekolah teologi atau tidak. Hanya pelaku firman ukuran rohani. Catat Bebek.
Jadi bu, tunduk pada suami. Ngotot. Pak pendeta suamiku kasar. Ya Tuhan, bu itu nggak ada di fasilitasi Alkitab. Nggak ada Alkitab berkata, hai istri, tunduklah pada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja bleh. Kan nggak ada. Kenapa kau tambah? Nanti ditambah hukuman kau. Hanya pertobatan dan ketaatan yang terus menerus karakter Kristus bisa terjadi. Itulah tema kita. Tampilkan lagi Operasi 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Inilah yang harus kita lakukan, yang Yesus lakukan. Kasih itu sabar. Semua orang percaya nggak harus bisa khotbah. Karena nggak harus berarti itu nggak menentukan. Jawab, semua orang percaya harus sabar nggak? Menentukan. Karena berlaku untuk semua orang. Tuhan nanti menghakimi yang berlaku buat semua orang. Semua orang Kristen harus ke Israel enggak? Enggak. Jangan bilang itu Holy Land. Holy Land itu kita adopsi dari agama sebelah. Tanah suci. Itu bukan tanah suci. Itu History Land. Tanah sejarah. Jangan bilang tanah suci. Saya mungkin lebih kurang 42 kali saya ke sana sambil ngajar. Selalu saya bilang kalau ada yang ikut dosen-dosen teologi ikut belajar di sana, saya bilang di Yerusalem Timur semua handphone apapun barang-barang kacamata taruh di ransel, letakkan di depan. Karena di Yerusalem Timur copetnya lebih cepat dari Tanah Abang. Terus kita bilang gitu Holy Land. Lucu-lucu sedih kalian ini. Itu tanah sejarah. Gak lebih rohani Anda 10 kali, 20, 100 kali ke sana daripada orang gak ke sana. Sorry, Anda gak naik haji ke sana. Ada Kristen ini. Tapi kalau kalian punya duit bisa jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, kenapa kalian gak tertarik ke Israel? Tanda tanya saya. Kalau gak punya duit, ya gak usah 2 puasa supaya ke sana sampai engkau berutang-utang. Gak usah. Ini yang harus kasih itu sabar. Supaya sabar, lakukan firman. Gagal ulangi. Apa nyanyiannya? Ku tak akan menyerah. Lanjut. Bohong. Iya. Maafkan saya. Saya kalau ibadah di Pondok Indah, setengah jam sebelumnya kami berdoa ngusir setan. Iblis dan roh jahat, roh kegelapan tidak boleh intervensi dalam ibadah tempat ini. Kami usir, keluar. Keluar dia Bapak Ibu. Keluar. Jawab, minggu berikutnya datang lagi gak dia? Datang. Makanya setiap kali ibadah kami usir. Keluar. Walaupun minggu depan datang lagi, kami usir. Jujur, kalau ada jemaat saya bilang, bu, jangan ibadah ini. Keluar. Minggu depan datang lagi gak? Saya takut setan lebih cocok daripada Anda menyanyikan lagu. Ku tak akan. Lebih cocok dia. Diusir balik lagi. Kalau ada konflik di gereja ini, balik lagi dong. Nggak ada amin kan mingkem kan. Kristen, mau jadi karakter Kristus, mana bisa sabar itu seketika. Sabar itu diproses tahunan. Bapak-bapak lihat saya, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kok senang sekali? Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari perempuan di sini. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa. Istri saya itu sarjana teknik kimia. Semua aspek lihat dari aspek kimia. Rumah kami sangat bersih sekali. Kalau Anda kurang kerjaan ke rumah saya, cari debu di bawah lemari di atas AC. Nggak ada. Di rumah kami nggak ada debu. Nggak ada debu. Makanya di rumah kami 2 yang menderita. Saya dan debu. Itu menderita tuh. Di rumah kami sendal aja 4 jenis. 4 jenis. Itu hukum Tauratnya. Setiap keluar ngambil paket langsung cuci kaki. Apapun harus cuci kaki. Nggak boleh masuk rumah nggak cuci kaki. Kalau kalian lihat kaki saya putih banget loh. Saya pelayanan kantor Habibi, BPPT, lantai 18. Dia temenin. Begitu masuk lift, saya pencet. Dia teriak, "Papa jangan!" Saya kira ada strom. Ada apa? Dia nyeletuk pelan tapi tajam. Papa itu dasar jorok. Aduh kaget. Dia buka tasnya, dia keluarkan tisu, dia bungkus, dia pencet. Aduh Tuhan. Pencet. Pakai tisu. Apakah saya bisa lulus? Enggak, gagal saya pernah. Tapi enggak boleh menyerah, berubah lagi terus. Saya pernah dipencet dia gitu. Saya pencet semuanya. Biar tahu loh.
Nggak selalu lulus, tapi mau nggak menyerah, lakukan lagi. Dulu Puri Indah baru itu mallnya. Kami naik eskalator, naik ya sepegangan dong. Dia terus, Papa jangan. Aduh, ada apa sih mah? Apa dia bilang? Tahu nggak Pak? Banyak yang naik. Lu banyak dong mah. Kalau sedikit tutup mallnya. Ada apa yang gini-gini? Apa dia bilang? Tahu nggak Pak? Banyak yang naik itu baru ngupil. Jadi di kanan pegangan eskalator, upil semua tuh, upil. Dia lanjut lagi, mau serangan jantung saya. Bilang, Pak tahu nggak Pak? Banyak orang naik, ceboknya nggak bersih. Jadi di kiri ini kotoran manusia. Kanan upil. Ya Tuhan. Saya bilang, Tuhan istriku ini langka ini Tuhan. Lestarikan Tuhan, lestarikan. Halo. Dikirim istri begitu supaya apa? Supaya sabar. Sabar sama istri orang gampang. Gak usah sekolah tinggi-tinggi. Seketika. Sabar sama si homilin. Cocok sekali. Ini yang harus kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Wah gak gampang. Belajar jujur kan gak gampang. Kalau istri bilang, lihat Pak. Alan Budi Kusuma ganteng. Apa kabar? Harus jujur? Iya, dia lebih ganteng dari saya. Harus jujur. Tapi di antara dia dengan saya, siapa yang lebih banyak berkorban kepada engkau? Ya Papa dong, pastilah. Mana pernah keciprat dolarnya sama lo kan? Lain lah. Kan yang nilai kan bukan ganteng. Yang berkorban nilai. Ibu-ibu jangan bandingkan suamimu dengan pacarmu sebelumnya. Suamimu udah berkorban sekali. Walaupun kau kurang hemat berkata-kata, dia setia. Jangan bandingkan suamimu dengan pacar sebelumnya. Ibu-ibu gak ada nyaut. Amin, gak ada. Kayaknya, emang apa urusan Pak Pendeta? Susah. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ini yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Di balik pengajarannya. Ini yang harus kita tiru. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang Kristen lebih suka cita memberi daripada menerima. Maafkan saya. Kalau ada gereja mengatakan memberikan perpuluhan. Kalau Anda menderita, Anda nggak ngerti Kristen. Seharusnya berita memberi, itu kita suka cita. Karena di situ kita bernilai. Lampu di atas Anda hidup atau enggak? Kenapa hidup? Karena ada yang beri cahaya. Kalau dia nggak bisa memberi lagi mati. Kalau Anda pelit, auzubillah bin jalik, Anda mati. Anda mati. Yang pelit lihat saya, lu mati. Kalau ada gereja bicara perpuluhan, harusnya sukacita. Walaupun saya marah sekali kepada pendeta-pendeta, perpuluhan itu digunakan untuk memperkaya diri. Tidak, perpuluhan itu untuk pekerjaan Tuhan, bukan memperkaya diri. Kalau kalian ikuti saya dari 40 tahun sekian, jadi hamba Tuhan sampai sekarang, sederhana kami. Istri saya pernah dikasih jemaat tas LV, Hermes. Istri saya bilang, untuk saya, iya dong Bu. Kalau untuk saya jual. Loh kenapa? Kami nggak mau pakai ini. Lihat, istri saya tetap pakai tas asli, nggak KW. Mereknya Elizabeth buatan Bandung. Kok ketawa? Asli. Nggak KW. Karena suaminya juga asli, bukan KW nih. Ketawanya. Kok ada ibu-ibu berani pakai LV tapi KW2, KW3. Anda latihan untuk suka palsu ya? Asli. Walaupun mereknya Elizabeth, yang penting asli. Kami nggak tertarik barang-barang mewah. Kalau kalian jam tangannya mahal, mobil mahal, kacamata berlian, terus kalian nyanyi, ku tak membawa, kan nggak nyambung. Lu bawa tuh. Ku tinggal semua. Lu tinggal Alkitab, handphone yang lu bawa kan. Yang gak bawa Alkitab dari saya. Kan Alkitab lu tinggal. Karena seringkali nyanyian kita bukan kesimpulan kehidupan. Akhirnya nyanyian kita kayak jangan ngejek Tuhan. Ini karakter Kristus. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Siapapun bapak ibu kalau konflik. Jangan lagi korek-korek kesalahan suamimu yang lalu. Jangan lagi kau korek-korek kesalahan istrimu yang lalu. Kalau kau korek-korek, kau gembel ngorek-korek tong sampah. Tidak menyimpan. Jikalau kau tidak mengasihi, kau tidak mengenal Allah. Ini mengasihi. Lanjut ayat 6.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Saya bingung, pendeta ada sukacita. Israel ngebom Hamas banyak mati, sukacita. Kok sukacita? Loh, Pak Pendeta, Hamas banyak mati. Kalau mati kemana? Ya kan neraka dong. Lah, kau senang? Hanya iblis yang senang orang ke neraka. Sekarang kau senang, berarti kau kerasukan iblis. Bapak Ibu, perang Amerika Israel dengan Iran, jangan dukung satu apapun. Jangan dukung. Tetap kita ngerti firman Tuhan, jangan membunuh. Udah titik. Kalau kalian mendukung salah satu, kalian kejebak oleh pola pikir yang salah. Kita berdoa, Tuhan tolong peperangin, kalau bisa berhentilah. Tetapi kalau perang berlanjut, kalau ada yang mau mati, kalau bisa adalah kesempatan dia sebelum mati dia bertobat. Kan itu. Entah siapa, entah dia orang Iran, entah dia Hamas, entah Hizbullah, entah Israel, entah agak Amerika. Kalau bisa bertobat, percaya kepada engkau lah. Itu doa orang mengerti karakter Kristus. Jangan pernah dukung salah satu. Anda kejebak dalam pemahaman yang salah. Lanjut ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini dia, kalau kita enggak ayat 4 sampai 7, kita enggak kenal Kristus. Kita enggak mengenal Allah. Lihat ayat 8, saya percepat ayat 8. Sama-sama baca, 1, 2, ya. Apa yang kekal? Kalau nggak ada kasih, mana ada unsur kekekalan dalam diri Anda? Itulah Yesus perbuat dalam hidupnya. Yang utama itu ini, bukan mujizat-mujizatnya. Mujizatnya sebagai jembatan, alat, instrumen, bukan tujuan. Karakternya tujuan. Jangan keliru. Akhirnya orang Kristen khotbah, mujizat, tetap sombong. Khotbah jadi pendeta terkenal, makin sulit melayani Tuhan. Ya. Kami 5 pendeta KKR di Manado. Sekitar 2 minggu atau beberapa hari sebelumnya seorang pendeta bilang, Pak Ridwan, jadi pembicara kan di Manado KKR? Iya ada Pak, ada Pak. Mereka nggak kenal kita. Loh kenal dong. Masa pendeta terkenal tiket pesawatnya Lion? Tuh. Pendeta terkenal tiket pesawatnya Lion. Berarti dia bukan melayani Tuhan, melayani fasilitas. Ini bahaya. Ya nggak apa-apa dong, saya ajak bercanda dia. Kan itu pesawat. Kalau saya dikasih ongkos gokar ke Priuk, dari Priuk saya berenang ke Manado, nggak sanggup saya. Nggak apa-apa. Dia kejar. Jujur Pak Ridwan, jujur. Apa jujur lagi nih, saya bingung. Tiket saya Lion, Bapak Lion nggak? Enggak. Kok beda-beda? Saya Lion, Bapak apa? Saya Lion. Udah selesai. Lebih mahal kau, udah selesai. Lebih mahal mana? Dia dong, Lion dong. Karena bahasa Inggris kan? Kan kalian ketipu kan? Jujur dong, mana lebih mahal? Black coffee atau kopi hitam? Ayo dong, jawab dong. Iya, karena bahasa kan? Dia Lion, aku Lion. Mana lebih mahal? Cappuccino atau kopi susu? Karena bahasa kan. Kristen Nora. Susah diajarin kebenaran. Karena masih gampang ditipu. Mana lebih bergengsi? Minum kopi di kafe atau di kedai? Padahal arti kafe ya kedai. Nora. Kristen ini. Kau Lion, aku Lion. Udah selesai. Itu pun belum sadar. Pak jangan bercanda. Hotel kita bintang 3 loh. Langsung saya tutup. Udah. Hotel kita bilang, kenapa itu yang menentukan? Kalau itu yang menentukan, apakah Yesus tertarik lahir di kandang domba? Dia punya surga. Dia lebih tertarik apa? Bapak, aku mau lahir di istana Herodes. Bunuh mereka, aku lahir di situ. Bisa kan? Atau yang lebih tinggi lagi, istana Kaisar Agustus. Kenapa dia pilih kandang domba? Karena bicara karakter. Pendeta terkenal. Banyak kami buruk karakter kami. Karena bukan ikut Yesus. Ikut yang bukan utama. Bisa mujizat, khotbah bagus. Bukan sabar, rendah hati, suka berkorban. Itu hilang dalam kekristenan. Ada apa Kristen ini? Sampai ada seorang pendeta, Pak Ridwan, puji Tuhan, lihat mobil saya nih. Kenapa? Saya beli 6 miliar. Ya Tuhan, 6 miliar cuma 2 bangkunya. Kan kasihan banget. Karena dia nggak bicara fungsi. Kalau fungsi, kalau 6 miliar beli 3 bus, banyak bangkunya. Supaya berfungsi bagi banyak orang. Ada apa sih Kristen ini?
Karena nggak ngerti sudut pandang Kristus. Maka tema kita hari ini pertama, kalau kita masih kompromi dengan dosa, dosa yang membuat putus hubungan kita dengan Allah, sampai mati pun kita nggak ada karakter Kristus. Walaupun bisa khotbah. Ada orang khotbah tapi punya istri simpanan. Mau karakter Kristus? Rusak. Ada orang khotbah pengkhotbah terkenal tetapi mata duitan. Ya nggak bisa dong. Kok jemaat yang miskin pindah di bilang, Pak Pendeta, jemaat kita Pak Selamat yang narik becak pindah. Oh mungkin dia lebih suka gereja sana. Dengan aja. Oh Pak Pendeta, pengusaha Pak Hartono pindah. Ditelepon, dicari. Ini kan bahaya. Sampai ada orang kaya dengan keluarga naik kapal pesiar. Kapal sebenarnya kecelakaan, dia terdampar ke pulau. Tenang-tenang. Anaknya tanya, Pak kok tenang-tenang? Sebentar lagi gembala kita datang. Tell me kan. Karena dia kaya. Pasti dikunjungi. Halo. Kok jadi Kristen bagus khotbah, banyak jemaat, makin sombong. Bukan makin rendah hati. Starting point di perkawinan, di rumah tangga. Karena tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok, kecuali menikah dengan tiang listrik. Maka pernikahan itulah paling bagus untuk membangun karakter Kristus. Bukankah sabar asli itu di rumah tangga? Penutup. Kita buka Matius 7, 21 sampai 27. Matius 7 ayat 21 sampai 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam surga. Bukan setiap orang, tidak ada pengecualian. Melainkan apa? Kalau pelaku firman itu membangun karakter. Karena bisa gagal ulangi. Gagal ulangi. Sampai kategori bahagia. Orang yang berbahagia adalah mendengarkan firman Tuhan secara melakukannya. Harus sampai tahap bahagia. Saya mengasihi istri saya sekalipun kelakuannya gak berubah. Harus bahagia. Harus bahagia seorang istri tunduk pada suami walaupun suaminya gak berubah. Harus konteks bahagia. Harus bahagia bapak ibu bangun pagi baca Alkitab tiap hari. Harus bahagia kita ditegur oleh firman Tuhan. Harus bahagia kita suka memberikan pertolongan. Kalau taraf belum bahagia, belum karakter Kristus. Lihat. Melainkan dia melakukan kehendak Bapa di surga. Mayoritas orang Kristen tidak pelaku. Ayat 22 Bapak Ibu baca. 1, 2, ya. Tahu bahasa asli, bahasa Yunaninya, pada hari terakhir banyak orang, bukan banyak, tapi mayoritas bahasa aslinya. Itu kategori banyak yang dipanggil sedikit yang terpilih, mayoritas. Kalau 1000 pendeta 300 masuk neraka itu banyak. Tapi konteks ini bukan itu. 1000 pendeta 600 masuk neraka. Mayoritas. Ini pasti digenapi. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Karena mayoritas hamba Tuhan merasa rohani bisa bernubuat. Bukankah kami mengusir setan? Mayoritas kami hamba Tuhan merasa rohani bisa mengusir setan. Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Mayoritas para pendeta hamba Tuhan dan banyak jemaat menganggap rohani itu banyak mujizat. Bukan di pelaku firman. Makanya tema kita, apa yang lakukan untuk kita ikuti, hilang. Apa kata Tuhan kepada mereka ayat 23? Sama-sama baca Bapak Ibu 1, 2, ya. Kontroversial. Seharusnya bernubuat itu rohani. Ngusir setan rohani. Banyak ngusir. Kenyataan Tuhan pembuat kejahatan justru. Karena orang yang tidak pelaku firman menganggap Yesus gak pernah menebus saya. Orang yang gak taat kepada Tuhan melakukan perintahnya menganggap Yesus tidak pernah di kayu salib. Kau gak pernah menebus saya. Kau bukan kau tebus, kau beli aku imamat yang rajani, kepunyaanmu sendiri. Tidak, aku kepunyaanku. Aku yang punya itu kejahatan. Kalau orang khotbah tidak pelaku firman itu kejahatan. Orang menyembah tapi tidak pelaku firman itu kejahatan.
Karena karakter Kristus. Apa yang ditelan Yesus itu tentang kasih. Dengan maknanya kasih itu sabar, murah hati. Itu yang harus dilakukan. Sehingga khotbah yang benar yaitu hidup kita menjadi teladan di atas rata-rata. Menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Keluarga istri saya Konghucu Tulen. Ketika istri saya mengambil keputusan menikah sama saya. Semua keluarga rata-rata mengatakan bodoh loh. Lu menikah sama pendeta, saya yakin sampai mati lu gak punya rumah. Kita gak bisa salahkan, memang itu konsep mereka. Lu menikah sama pendeta, sampai mati gak punya mobil. Lu menikah sama pendeta orang Batak itu kasar. Yang ini beda. So sweet. Jangan gitu ketawa lo. Kayaknya penistaan ini. Dia aja. Tahu Anda? Nggak bisa sebentar, nggak bisa seketika. Tapi proses tahunan, akhirnya beberapa mereka bertobat. Sekarang keluarga istri saya ada 2 gembala. Bukan karena khotbah, tapi karena konsisten kita jadi teladan. Dan mertua saya sebelum meninggal berkata, boleh nggak saya dibaptis? Halo? Karena bukan khotbah yang menunjukkan orang rohani. Kelakuan hidup jadi teladan, termasuk dalam lembah-lembah kekelaman, kesulitan, tetap kita sabar, tetap kita mengasihi dan suka berkorban. Walaupun gak seketika. Siapa nyangka keluarga istri saya yang suka mengejek-ngejek, akhirnya jadi gembala jemaat. Kalau gak punya karakter Kristus, jangan bilang berfungsi garam dan terang kita. Kalau khotbah bagus, kelakuan buruk, batu sandungan. Penutup, lihat ayat 24-27. Hanya 2 di hadapan Tuhan orang Kristen itu. Hanya 2. Ayat 24 orang pertama. Ayat 26 orang kedua. Lihat, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ayat 24. Ayat 24 operator. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan jangan bilang Kristen itu dibagi 2, Protestan, Katolik. Enggak, itu bukan perbedaan signifikan. Jangan kalian bagi gereja Protestan atau karismatik. Enggak, itu tidak menentukan. Jangan kalian bedakan gereja tepuk tangan atau enggak tepuk tangan. Bahasa rotak, enggak, itu tidak menentukan. Yang menentukan ini. Dengar firman Tuhan melakukan atau dengar firman atau enggak melakukan. Dan dalam ruangan ini nanti dibagi 2. Suka nggak suka kalian dibagi 2. Setelah dengar khotbah ini, nanti pulang. Ada yang melakukan, ada yang enggak. Tuhan sedih kalau Anda malas baca Alkitab. Tapi lebih sedih lagi, kalian dengar khotbah ini, besok tetap malas juga. Itu bahasa Jermannya, dablek. Nggak apa-apa, tersinggung lah. Ngapain khotbah enak-enak nggak membuat berubah. Tetap dibagi 2, itu pilihan Anda. Sama-sama mendengar, sama kita mendengar firman yang sama. Tapi bisa ada yang bertobat, bisa enggak. Itu pilihan. Lihat ayat 24. Kalau 24 pelaku, itu sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Sulit. Di atas batu nggak ada alat canggih zaman Yesus. Berdarah-darah tangan. Beda dengan ayat 26. Ia sama dengan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Nancap. Inilah Kristen palsu. Penyembahan, khotbah, doktor teologi, tapi nggak pelaku firman. Kristen palsu. Khotbah, nggak khotbah, bisa menyembah, nyanyi suaranya tetap pales, tapi pelaku. Itu Kristen yang benar. Jauh lebih sulit mendirikan rumah di atas batu daripada di atas pasir. Jauh lebih sulit istri tunduk pada suami daripada istri masa bodoh dengan suami. Banyak kita suka yang instan. Penutup, mana lebih sulit panen, jati atau jagung? Ada yang tahu nggak jagung berapa lama panen? 3 bulan. Lu orang kota sih kurang kampungan nggak tahu. 3 bulan. Tahu nggak jati berapa lama? Saya pernah membina pengusaha jati di Jepara, almarhum Pak Harun. Dulu termasuk paling besar ekspor ke luar negeri dia.
Pak Harun cari jati yang bagus gimana? Apa dia bilang? Pak Pendeta, jangan terima jati dari tanah yang subur. Loh kenapa? Kalau Bapak terima jati dari tanah yang subur, ditanam, cepat besarnya. Cepat besarnya. Tapi kepadatan kayunya nggak solid Pak Pendeta. Karena kandungan airnya terlalu banyak. Nanti proses pengeringan akan bengkok dia. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu subur Bapak Ibu. Kandungan air Anda terlalu banyak. Proses pengeringan bengkok lu nanti. Jadi gimana Pak Harun? Cari jati di tanah kurang subur. Biasanya di antara Jawa Tengah, Jawa Timur, bagian selatan. Tipis hujannya Pak Pendeta. Tanam bibit unggul, lambat tumbuhnya. Tapi kepadatannya luar biasa solid. Terus ketika ada cabangnya potong-potong, gak bisa dipelajarin di perguruan tinggi. Karena bisa gagal, harus di lapangan. Untuk apa? Supaya dia tetap lurus. Wow, sulit ya Pak? Iya. Terus tunggu minimal 30 tahun. Hah? Gak bisa. Minimal. Wow. Setelah 30 tahun ke atas baru kita panen. Belum Pak Pendeta. Jadi gimana? Minimal 30 tahun. Setelah 30 tahun ke atas, gali tanah melingkar batangnya berjarak lebih kurang 1 meter dari batang luar. Untuk apa? Cari akarnya. Ngapain? Potong. Matikan dia. Bicara hidupku bukan aku lagi melainkan. Matikan dia. Wow. Setelah mati baru panen. Belum. Belum. Jadi gimana? Biarkan di situ dia mati 2-3 tahun. Panen. Jual ke Eropa. Udah murah itu 1 miliar 1 batang. Udah murah itu 1 batang itu 1 miliar. Berarti mana lebih mahal, jati atau jagung? Ya. Makanya pulang dari tempat ini. Jangan lagi jadi Kristen sejagung. Tetapi Kristen cerdas loh. Lebih mahal mana, istri, suami atau jati? Kalau jati perlu 30 tahun, pernikahan kalian perlu di atas 30 tahun. Makin gak cocok, bilang cocok. Makin gak cocok, bilang cocok. Supaya ada sangkal pikul salib. Jangan niat ganti. Apalagi buka cabang, jangan. Supaya Kristen sejati. Karena itu yang Tuhan lakukan dalam hidup dia. Bukan terutama mujizatnya. Tapi kesetiaan, kasih, murah hati, sabar, rendah hati. Itulah Kristen yang benar. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Masing-masing berdiam diri sejenak. Jadilah taat dan setia untuk jadi pelaku firman Tuhan. Karena jikalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, engkau harus jadi pelaku-pelaku firman. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Jangan menyanyi sekedar tentang Tuhan. Menyanyilah kepada Tuhan. Audiens pujian bukan orang lain, bukan jemaat, tapi Kristus. Sehingga nyanyian kita dapat kita pertanggungjawabkan. Katakan dengan iman. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, ya Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Perjuangan kita bukan soal miskin kaya. Perjuangan kita bukan jadi hamba Tuhan terkenal. Perjuangan kita bukan melimpah harta benda. Melainkan perjuangan kita supaya didapatkan Kristus kita tetap setia. Setia menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Hanya itu cara membangun Kristus, membangun karakter Kristus dalam diri kita. Sehingga Tuhan berkata, hendaklah dalam kehidupanmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, yaitu taat sampai mati. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tetap angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, kita berdoa. Kembali kami tidak habis-habisnya kagum dan kagum kepada Engkau. Bagaimana kami tidak kagum? Kebenaran ini menunjukkan Kau sangat sayang kepada kami. Kau tidak perlakukan kami sebagai anak murahan atau anak gampangan, tetapi sebagai anak-anak pilihan yang Kau kasihi. Walaupun konsekuensinya tidak ada bapa yang tidak menghajar anak ini kasih. Terima kasih untuk teguran-Mu Tuhan. Apapun dosa dan kejahatan kami, ampuni kami Tuhan. Apapun paradigma, tata nilai, mindset, worldview kami tentang nilai-nilai rohani tidak berpadanan dengan firman, ampuni kami. Tolong kami sabar terhadap pasangan kami, rendah hati, hidup dalam kejujuran, kekudusan. Tolong Tuhan, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat sederhana ini dalam menguraikannya. Materaikan Roh Kudus, follow up Roh Kudus, supaya tidak ada satu di antara kami menggenapi, mendengarkan tapi tidak melakukan, melainkan kami mau menggenapi, mendengar dan melakukan. Follow up Roh Kudus, supaya kami mau implementasikan kebenaran firman ini. Kalau gagal kami ulangi, kami tidak pernah mau menyerah. Sampai akhirnya kami ketika menjadi pelaku firman, termasuk membalas kejahatan dengan kebaikan, mengasihi musuh, itu dalam kategori berbahagia. Sebab dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami sangat diberkati Tuhan, kami sangat diberkati Tuhan Yesus oleh firman yang Tuhan sudah sampaikan Tuhan, berkat hamba-Mu Tuhan, Pastor Ridwan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada sambung lidah Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada pastor kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan pelayanannya dalam tangan-Mu Tuhan, keluarganya dalam tangan-Mu juga Tuhan. Kami percaya Bapa, semua visi misi yang Pastor Ridwan cita-citakan Tuhan akan tercapai Bapa. Bapa, kami pada malam hari juga kami berdoa Tuhan buat seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada malam hari Bapa. Kami dari Asher Tuhan, WL Singer semuanya Tuhan, pemusik, pemandu media, sound system semuanya Tuhan.
Kami memberkati Tuhan Yesus semua pelayanannya Tuhan, biar tangan-tangan yang melayani Tuhan Yesus Kau kembalikan Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan, talent-talent yang terbesar daripadamu juga buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang setia hadir Tuhan pada malam hari Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, kesehatan, keluarga, berkat Tuhan, usaha, pendidikan Tuhan yang jemaat-Mu lakukan Tuhan Yesus biar buat Tuhan berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan buat ibadah ini Tuhan Yesus akan membawa banyak berkat Tuhan, akan membawa banyak jiwa-jiwa baru yang haus akan firman-Mu Bapa. Tidak lupa juga kami mendoakan buat gembala sidang kami Tuhan, dimanapun beliau berada, juga gembala rayon kami Tuhan Yesus, Pak Kiki Tuhan Yesus. Kami memberkati beliau Tuhan dimanapun berada Tuhan, keluarga besarnya juga diberkati Bapa. Juga buat pelayan-pelayan Tuhan juga dimanapun berada juga berkati Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, juga buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, bebaskan bangsa kami Tuhan dari krisis Tuhan Yesus, bebaskan dari roh-roh pepercahan Tuhan, berkati Pak Presiden Tuhan, Pak Prabowo, Pak Gibran juga, seluruh menteri yang bertugas Tuhan Yesus. Kami percaya ada roh yang takut akan Tuhan Bapa di pemimpin bangsa negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan persembahan Bapa. Biarlah Tuhan Kau kembalikan Tuhan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Bapa, saat ini juga kami teringat akan teman-teman kami yang sakit ya Bapa. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan kok Tuhan Yesus yang sedang dirawat ya Tuhan Yesus. Demikian juga Pak Alfian, Pak Richard. Tuhan kami percaya Tuhan kuasa darah dan bilur-Mu Tuhan mampu menyembuhkan ya Bapa. Sehingga teman-teman kami, rekan-rekan kami bisa sama-sama melayani di Midweek Fellowship kembali bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus, siapkan hati, angkat kedua tangan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, mulai dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan iman katakan, amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.